Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Pesantren, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMP Negeri 20 Pesantren, SMP Negeri 2 20 Pesantren, serta anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 20 Pesantren yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat melaksanakan upacara di halaman SMP Negeri 20 Pesantren dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami membacakan amanat ataupun himbauan masalah yang sekarang sedang ramai di media sosial ataupun di media elektronik, yaitu masalah bully atau perundungan, kami memohonkan minta maaf Bapak Kapolsek dan Ibu, karena dari kepolisian serentak ini untuk hari Senin ini didorong ke sekolah-sekolah untuk menjadi pembina upacara, mulai dari Kapolres, dari pejabat utama di Polres Kebumen, dari Polsek. Jadi bagi-bagi tugas untuk Kapolsek di SMA Negeri 1 20 Pesantren, dan anggotanya saya sebagai wakil Kapolsek di SMP 2, anggota yang lain ada yang di Puspajati, di SMP 1, dan di SD. Jadi untuk hari Senin ini seluruh anggota polisi untuk menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku tercinta, sekolah merupakan salah satu tempat kita mencari ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan, keterampilan, hingga etika kepada guru maupun kepada teman. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan saat mengenyam bangku sekolah, sehingga lingkungan sekolah harus optimal untuk kita semua menimba ilmu. Lingkungan yang baik bukan hanya dibuat oleh usaha para guru dan seluruh staf. Lingkungan yang baik bukan hanya untuk kalangan siswa tertentu, namun lingkungan yang baik merupakan upaya dan kerjasama kita semua, serta diperuntukkan bagi kita semua. Menyinggung masalah etika, memang kita anak-anak di sekolah yang utama mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun tidak kalah pentingnya kita adalah etika. Bapak mau cerita sedikit masalah waktu melaksanakan sekolah di SPM. Kalau polisi sekelas saya dulu dari Bintara atau Tamtama, sekolah itu di sekolah polisian negara. Di sana sangat ditekankan etika baik terhadap guru. Kalau di sana bukan guru namanya instruktur, kepada karyawan. Jadi di sana sering ditekankan oleh instruktur, kalian yang namanya siswa itu adalah pangkat rendah. Jadi kepada siapapun harus mempunyai etika untuk selalu hormat. Kalau berpapasan sekali selalu hormat. Jadi kepada siapapun, karena sebagai siswa pangkat yang paling rendah di sana itu pangkat yang paling rendah, sehingga bertemu dengan instruktur, kepada staf, kepada seluruh anggota sekolah polisi negara itu harus hormat semua. Jadi saya harapkan anak-anakku di sini bisa menghormati kepada guru dan seluruh staf. Jangan meremehkan tukang bersih-bersih dan jaga malam, karena itu perannya juga penting sekali. Kalau tidak ada tukang bersih-bersih, sekolah
sekolah akan kelihatan kotor sehingga anak-anak belajar tidak nyaman. Juga dengan penjaga malam juga sangat berjasa sekali, karena dengan penjaga malam sekolahan akan menjadi aman, tidak terjadi pencurian. Seandainya tidak ada penjaga malam, terjadi pencurian komputer, jadi anak-anak proses belajar mengajarnya jadi terganggu. Saya sedikit cerita masalah sekolah polisi, bukan untuk sini anak-anak sekolah di sini untuk meniru, tapi untuk menjadi gambaran begitu pentingnya yang namanya etika. Kita harus saling menghormati. Selanjutnya, saat ini tentu kita tidak asing dengan kata bully. Apa sih bully atau bullying? Dijelaskan Kementerian PPA, bully atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan yang dilakukan perorangan atau kelompok terhadap orang lain. Bullying bukan hanya menimpa artis di sosial media yang dapat hate comment, bullying juga bisa terjadi di antara kita semua, bahkan sering tidak disadari. Bullying bisa dimulai dari kata-kata verbal hingga fisik non verbal. Semua jenis bullying tentu harus kita hentikan bersama. Dapat kami jelaskan untuk masalah bullying itu yang fisik berarti non verbal, itu bisa dikatakan kalau dalam kepolisian itu melanggar penganiayaan. Kalau dilakukan oleh satu orang terhadap satu orang itu melanggar penganiayaan, sedangkan kalau untuk kelompok terhadap orang lain satu orang bisa melanggar pengeroyokan. Jadi pasalnya lain-lain. Kalau penganiayaan pasal 351, kalau pengeroyokan pasal 170, juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang tidak kalah pentingnya, walaupun kelihatannya untuk bullying fisik itu kelihatannya lebih, korbannya lebih kelihatan. Namun yang tidak kalah pentingnya juga bullying masalah kata-kata, karena yang namanya siswa kalau dibullying terlalu sering dengan kata-kata, nanti akibatnya bisa lebih fatal daripada bullying yang dilakukan secara fisik. Misalnya ada salah satu anak yang dibullying terus-menerus tiap hari, dia tertekan terus sehingga bisa juga dia akhirnya melakukan bunuh diri. Berarti kan akibatnya akan lebih fatal daripada bullying yang dilakukan secara fisik. Selanjutnya, apabila hendak bercanda ataupun bergurau, pasti lawan kita bergurau itu bisa menerima ikut tertawa bersama, bukan jadi objek tertawaan. Jadi kalau kita mau bercanda itu jangan membuli salah satu mereka. Jadi kita cerita nonton apa, nonton TV apa, nonton apa, kita jadi bisa tertawa bersama-sama. Jangan ada di antara kita, rekan kita yang menjadi korban ditertawakan. Kadang-kadang kita tanpa sadar memang, seperti saya sendiri kadang-kadang secara tidak sadar melakukan bully terhadap orang lain. Tetapi kalau kita tidak menyadari itu, ya segera kita hentikan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Membuli orang itu tidaklah terlihat hebat, tidaklah terlihat kuat. Yang keren adalah berprestasi, yang hebat adalah kerjasama, yang kuat adalah saling menghargai. Anak-anak punya musuh satu orang saja, maka dunia akan terasa sangat sempit. Namun jika kita memiliki teman 1.000 orang, rasanya terlihat sedikit. Jadi mulailah saat ini, jika terjadi bullying di sekitar kalian, segera melapor ke guru atau rekannya masing-masing. Kita sama-sama putus mata rantai bullying
dan buat sekolah kita ini menjadi lebih nyaman, aman, lebih sehat, dan lebih ramah bagi semua orang tanpa terkecuali. Jika dalam perjalanan anak-anak itu sekarang memiliki masalah, silakan bercerita kepada orang yang tepat. Paling kalian percaya seperti guru BK, wali kelas, orang tua, guru ngaji, ataupun saudara. Jadi kalau kita punya permasalahan, bercerita kepada orang yang kita sangat percaya. Jangan kepada sembarang orang, kepada sembarang teman kita cerita permasalahan kita. Nanti kalau kita cerita kepada tiga orang yang kita percaya, kita malah bisa jadi cerita kita dijadikan bahan bujingan, dijadikan bahan bujuk. Kira-kira anak-anak SMP Negeri 12 Selatan siap tidak berangkat untuk beli? Siap enggak anak-anak? Terus selanjutnya di luar dari konteks bullying, saya melihat pada waktu berangkat sekolah masih melihat anak-anak sekolah di SMP yang naik sepeda motor. Mudah-mudahan tidak terjadi untuk anak-anak SMP dari negeri 12 pesantren. Kira-kira ada enggak anak-anak? Saya harap jangan, karena kalau dipikir di sini yang paling jauh mana Pak? Ada anak-anak. Setelah berjualan kan nggak ada 10 kilo. Kalau kita naik sepeda motor kan jadi lebih sehat. Barangkali besok ada yang ingin jadi tentara ataupun jadi polisi kan bisa untuk persiapan fisik. Kecuali itu kelas anak SMP berarti umurnya kan baru 13-14, belum diperbolehkan naik sepeda motor. Jangan terjadi kembali kejadian yang di Sidomoro itu pernah terjadi anak-anak. Jadi anak MTS seharusnya kan belum boleh naik sepeda motor. Sekolah bawa sepeda motor, karena tidak boleh masuk ke sekolah, hanya diletakkan di halaman depan warga sekitar sekolah. Ternyata setelah mau pulang sepeda motornya tidak ada, dicari sekitar tidak ada. Ternyata sepeda motornya diambil, kan jadi repot, kasihan orang tua. Jadi saya harapkan anak-anak SMP berangkat sekolah dengan naik sepeda motor, kan jadi lebih sehat. Selanjutnya tadi saya lupa untuk koreksi masalah pelaksanaan upacara bendera, pada umumnya sudah baik. Adapun ada sedikit kekurangan itu wajar. Kekurangannya Mas itu pemimpin upacara harusnya lurus dengan pembina upacara. Terus pimpinan barisan kalau laporan kepada pimpinan upacara, ambilnya kalau di pemimpin barisannya 5 orang, pemimpin masuk barisan, pemimpin upacara berada di tengah, jadi di nomor 3 nah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pimpinan upacara berada di depannya yang nomor 3. Jadi kanan kiri seimbang. Terus karena untuk laporan, karena sebelum laporan kan pimpinan upacara sudah melaksanakan penghormatan secara umum. Jadi pada saat melaksanakan laporan kepada pembina upacara, nggak usah hormat lagi, karena di depan sudah hormat secara umum dengan barisan. Bisa dimengerti ya anak-anak? Anak-anakku semua, kiranya sekian yang dapat
Bapak sampaikan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.